Ya. Ini apa? Permintaan paket tuh. Ritualnya dipersedikit, tapi aksinya diperbanyak ya. Saya undang kita berdiri sebelum kita memulai gembala kami. Tuhan, ya, liriknya aja. Tuhan, Kau gembala kami. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu, berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat, jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Kita berdoa. Ini sudah ada yang akan dibacakan oleh saya dan kemudian ada yang akan dibacakan oleh Bapak Ibu semua dan ada bagian yang nanti akan dibacakan bersama-sama. Mazmur 23 ini pakai terjemahan baru edisi kedua ya. Terjemahan baru kedua tulisannya. Tuhan adalah gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang rumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lubang kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Kau bersamaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menenangkan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita sambut dengan menyanyi lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan
hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih dalam Kristus. Saya ini tiba-tiba diminta Pak Sekjen atau Bang Sekjen untuk menyampaikan firman Tuhan dalam belajar teologi, jadi agak susah menolak. Kebetulan waktunya juga sudah oke gitu ya. Meskipun sudah jarang berkhotbah, tapi kayaknya masih bisa sedikit-sedikit. Nah, perikop pembacaan kita ini saya ambil dari Mazmur 23 ini sebetulnya. Jadi yang buat liturgi ini adalah ketua panitia kita, Mbak Catur. Lalu setelah buat liturgi dia tanya, ini mau pembacaan Mazmurnya dari mana? Saya spontan bilang karena lagunya yang kita nyanyikan tadi, Tuhan adalah Tuhan Kau Gembala Kami, itu lagu yang pertama tadi. Saya spontan mengatakan ambil aja pembacaan Mazmurnya dari Mazmur 23, karena Mazmur ini kan kita kenal semua ya, ini sangat populer Mazmur 23 ini. Karena itu saya bilang ambil aja, tanpa berpikir untuk menjadikan itu sebagai bahan Alkitab dalam pelayanan firman pagi ini. Tapi kemarin saya pikir-pikir, kenapa enggak pakai Mazmur 23 aja untuk landasan pelayanan firman pagi ini. Nah, karena saya teringat Bapak Ibu, dan karena itu tadi Lembaga Alkitab Indonesia, saya memang masih membacanya dalam versi yang lama, tapi substansinya tidak terlalu banyak berubah. Karena itu kita nggak perlu membacanya lagi, karena tadi kita sudah membaca. Dan kita mengenal Mazmur 23 ini sejak kita sekolah minggu, saya kira ya. Ini Mazmur yang sangat populer sebetulnya. Nah, yang menarik bagi saya, Bapak Ibu dan para senior, Mazmur 23 ini mengingatkan saya tentang seorang teolog Jerman, namanya Dietrich Bonhoeffer. Dia adalah pendeta gereja di Jerman, lalu mendirikan sebuah gereja ya, namanya Gereja Pengakuan Iman. Karena di zaman dia mengkritik gereja yang seolah membenarkan semua praktek kejahatan yang dilakukan oleh Hitler. Dia kemudian dia mati, digantung oleh Hitler di salah satu kamp konsentrasi ketika itu di bulan April tahun 45. Ini beberapa bulan sebelum Hitler jatuh, atau 2 minggu sebelum kamp konsentrasi di mana dia ditahan itu dibebaskan oleh pasukan sekutu. Dan dia ditahan berpindah-pindah oleh Hitler itu sekitar 2 tahun. April tahun 43 sampai April tahun 45, itu 2 tahun. Setelah dia kembali dari Amerika,
dalam pelariannya karena dikejar-kejar oleh Hitler dalam pelarian ke Amerika, tapi dia kembali. Kenapa dia kembali? Karena nuraninya nggak tenang. Dia melarikan diri ke Amerika karena diminta oleh para kawan-kawannya ketika itu, tapi kemudian dia memilih untuk kembali. Nah, Mazmur 23 ini menginspirasi sebetulnya pelayanan dan gerakan-gerakan politik yang dia lakukan melawan Hitler ketika itu. Jadi dia tidak hanya berkhotbah, berdoa, tapi menggalang gerakan-gerakan politik untuk melawan Hitler. Dan dia mengkritik habis memang gereja-gereja Jerman yang tidak mengatakan apa-apa terhadap atau tunduk terhadap kekuasaan yang dilakukan oleh Hitler. Nah, Mazmur 23 ini sendiri Bapak Ibu, ini Mazmur yang katanya ditulis oleh Daud. Dan kita tahu Daud itu adalah raja Israel yang paling hebat dalam sejarah, dan itu kita baca dalam Alkitab. Dan dia berangkat sebagai seorang gembala. Daud itu adalah gembala yang kemudian dipilih oleh Allah untuk menjadi raja Israel. Gitu. Jadi gembala dalam konteks Mazmur 23 ini digunakan sebetulnya oleh Daud untuk menggambarkan seperti apa Allah, seperti apa Tuhan itu. Dan apa yang tersaji di Mazmur 23 ini adalah sebetulnya bentuk pengakuan Daud tentang Tuhan Allah Yahweh itu sebagai gembala. Jadi ini bukan semata-mata doa, tapi adalah pengakuan iman. Jadi nuansa Mazmur ini memang Mazmur tentang pernyataan iman penulisnya, yaitu Daud. Dan tentu kalau kita lihat konteksnya lebih dalam, ini lahir dalam situasi atau Mazmur ini ditulis merefleksikan sebuah situasi yang bukan situasi yang nyaman. Dia merefleksikan sebuah situasi yang sulit sebetulnya. Jadi dalam situasi yang sulit itu, Daud mengaku bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi ini sebuah pengakuan iman yang lahir dari persoalan kepahitan kehidupan, persoalan kerumitan kehidupan yang dihadapi oleh Daud sebagai penulis. Jadi dia menyatakan semacam pengakuan iman yang kuat bahwa Tuhan adalah gembala. Nah, Bapak Ibu dan senior-senior yang kekasih dalam Kristus, tadi saya kemukakan bahwa Mazmur 23 ini menarik bagi saya karena ini menjadi inspirasi bagi seorang teolog Jerman untuk melawan praktek-praktek kejahatan yang dilakukan oleh Hitler. Dan kita tahu betapa Hitler itu betapa bengisnya, betapa kejamnya untuk menyikapi dan menindak orang-orang yang melawan dia ketika itu. Dan kita tahu dia membinasakan banyak sekali orang-orang Yahudi yang kemudian itu salah satu yang diprotes oleh orang seperti Dietrich Bonhoeffer ini. Nah, Bonhoeffer memahami, dia banyak menulis dan dia menulis sebuah ada buku yang ditulis oleh Bonhoeffer itu selama dia berada di dalam penjara. Bukunya itu berjudul Letters and Papers from Prison ya. Itu prison, itu
surat-surat dan catatan-catatan dari penjara yang kemudian dibukukan. Tapi ada bukunya yang terkenal juga, dia tulis sekitar tahun 37 atau 39. Kalau buku yang tadi itu ditulis sekitar tahun 43 sampai 45. Buku yang pertama yang sebetulnya merefleksikan banyak hal yang terkait dengan Mazmur 23 itu berjudul The Cost of Discipleship. Jadi disitulah sebetulnya dia mengatakan atau dia menunjukkan bahwa Kristus itu adalah gembala yang sejati sebetulnya. Dan kita sebagai pengikut Kristus itu harus sungguh-sungguh percaya dan mendeklarasikan pengakuan kita bahwa Kristuslah itu gembala yang sejati. Dan kemudian itu dia contohkan dalam kehidupannya. Jadi bagi Bonhoeffer, Mazmur 23 ini bukan semata-mata teks sentimental ya, karena dia berada dalam situasi yang rumit misalnya, dia refleksikan itu di dalam pengalaman kehidupannya, termasuk ketika dia dipenjara oleh Hitler itu, melainkan sebuah deklarasi iman yang radikal yang memberi dia kekuatan dalam menghadapi kesulitan-kesulitan penindasan dan bahaya ketika itu. Tuhan adalah gembalaku, artinya Tuhan sebagai pemimpin yang sejati, sebagai pemimpin yang setia, bukan seperti pemimpin-pemimpin dunia yang menyesatkan dan yang kemudian menindas. Dan contohnya adalah Hitler dan para pendukungnya ketika itu. Ayat sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, dijadikan Bonhoeffer sebagai sebuah manifesto iman dalam penderitaan, termasuk ketika dia mengalami penderitaan oleh Hitler ketika itu. Ia meyakini bahwa penderitaan dan salib adalah bagian dari panggilan mengikut Kristus. Dan Mazmur 23 ini adalah sumber kekuatannya untuk bertahan. Bahkan ini menginspirasi dia untuk kembali dari Amerika gitu. Tahun 43 itu ketika dia diasingkan sambil belajar di Amerika, dia kembali lagi karena dia gelisah dengan apa yang terjadi di Jerman oleh praktek yang dilakukan Hitler. Nah, karena itu dalam kerangka ini itu Bapak Ibu dan kawan-kawan senior, dalam The Cost of Discipleship itu Bonhoeffer menulis begini: ketika Kristus memanggil seseorang, ia memanggilnya untuk datang dan mati. Bayangkan, kita bayangkan, dia merefleksikan panggilannya itu begitu. Ketika Kristus memanggil seseorang, ia memanggilnya untuk datang dan mati. Ini dan ini dia lakoni betul dalam kehidupannya. Dia setia kepada Kristus sampai mati, bahkan dengan ancaman kematian oleh Hitler, dan dia digantung pada tahun 45 itu. Ia melihat bahwa mengikut Tuhan, mengikut Kristus sebagai gembala, berarti berani masuk dalam lembah kekelaman sebagaimana yang ditulis oleh Mazmur 23 ini. Namun ia tetap percaya bahwa Tuhan berjalan bersama-sama dengan dia. Ini sebuah refleksi dari pemuritan yang betul-betul substansial. Dan dia tidak hanya bicara, tapi dia bertindak. Nah, mungkin selama ini kita sering membaca Mazmur ini sebagai doa. Biasanya Mazmur itu begitu ya. Memang di Mazmur itu kan ada banyak doa, refleksi perenungan yang seringkali ya membuat kita sedih ya. Tapi oleh orang seperti Bonhoeffer, Mazmur ini bukan hanya doa yang
yang dimaksudkan untuk membangun kenyamanan pribadi, tapi dia menjadi api semangat keberanian, gitu ya, tumbuh keberanian dalam dirinya untuk berkarya dan menyatakan kebenaran di tengah-tengah kegelapan yang terjadi dalam kehidupan. Dan ini yang bisa kita refleksikan bersama. Dalam konteks kita saat ini, kan katanya beberapa hari yang lalu Indonesia ini gelap, ya. Ada kegelapan menyelimuti dan lain-lain waktu pasca kemarin. Nah, dalam konteks Indonesia yang penuh ketimpangan, korupsi merajalela, kekuasaan disalahgunakan, banyak hal yang dimanipulasi, kebebasan berpendapat dan bersuara dibungkam, gitu ya. Politik dijadikan semata-mata untuk kepentingan-kepentingan materi, ya, kepentingan-kepentingan kelompok dan kepentingan-kepentingan kekuasaan yang lain. Harus berhenti sebentar karena Bang Rekson masuk. Ya, Mazmur 23 ini bisa menjadi semacam deklarasi perlawanan, yang mungkin perlawanan yang sunyi, ya, sebagaimana yang dialami atau dilakukan oleh orang seperti Dietrich Bonhoeffer. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Jalan kelam, tapi tidak takut bahaya. Karena itu ini jadi spirit keberanian untuk melawan seluruh praktek-praktek kejahatan yang terlihat. Spirit keberanian untuk menyatakan kebenaran di tengah kesulitan kita untuk mengungkapkan kebenaran karena pengaruh berbagai hal dalam kehidupan kita di konteks kita masing-masing. Di tengah dunia yang menawarkan banyak gembala palsu, tokoh populis, pemimpin korup, ideologi kebencian, hoaks, ujaran kebencian dan seterusnya, gereja dan umat Kristen atau kita sebagai umat Kristen di Indonesia harus memilih suara siapa yang kita ikuti. Kadang memang tidak begitu mudah memilih dan memilah suara siapa yang akan kita ikuti. Kita bisa refleksikan bersama suara siapa yang kita ikuti dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara sekarang. Bonhoeffer dengan jelas berdasarkan inspirasi Mazmur 23 ini menolak gembala yang memanipulasi kebenaran demi kepentingan dan kekuasaan semata. Dia memilih gembala yang memimpin di padang gurun kebenaran, bukan di ladang-ladang kekuasaan yang dimanipulasi. Mazmur 23 menuntut keberanian untuk membedakan mana suara gembala yang sejati dan mana suara gembala yang menyesatkan. Gereja dan orang percaya bukan sekedar komunitas atau kawanan domba yang pasif menunggu perlindungan, tetapi komunitas yang aktif mengikuti jejak gembala ke lembah-lembah dunia yang kelak untuk menghadirkan terang di tengah kegelapan itu. Seperti Bonhoeffer, gereja atau kita sebagai orang percaya dipanggil menyuarakan keadilan bagi yang tertindas. Kita dipanggil untuk menegur kekuasaan yang menyesatkan dan manipulatif. Kita dipanggil untuk menolak kompromi demi kenyamanan yang menggiurkan. Mazmur 23 harus membuat kita berjalan keluar dari kenyamanan ruang-ruang ibadah dan masuk ke tengah dunia yang penuh kekelaman, membawa minyak dan tongkat penghiburan bagi dunia yang sedang berduka. Hanya dengan begitu, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita bisa menumbuhkan harapan bagi adanya terang dari Indonesia gelap yang disampaikan oleh mahasiswa beberapa waktu yang lalu.
Amin. Sembahanmu dalam rumahku, bawa persembahanmu karena sukacita untuk Tuhan pakai agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Tuhan, Bawa persembahanmu karena sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Di siang hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang memungkinkan kami untuk jumpa di tempat ini juga secara online bagi para senior-seniorita yang berada di tempat yang jauh. Kami akan membicarakan dan mendiskusikan, merencanakan segala hal berkaitan dengan agenda Rakernas PNBS saat ini. Kiranya Roh Kudus menaungi kami, menolong kami untuk memberikan pemikiran-pemikiran yang baik untuk menata organisasi ini dan adik-adik kami di GMKI, pengurus pusat, bahkan pengurus cabang, komisariat di seluruh Indonesia ini, supaya GMKI semakin relevan, semakin menyatakan suara profetiknya sesuai dengan panggilannya di dunia mahasiswa, masyarakat, dan bangsa. Terima kasih Tuhan untuk pengurus PNBS yang ada di tempat ini, ketua, sekun, dan semua yang memberi hidup waktu mereka untuk melayani Tuhan melalui organisasi. Kami juga berdoa untuk rencana perayaan Paskah PNBS yang akan berlangsung di Pinasi besok. Kiranya Tuhan memberkati semua persiapan, memberkati panitia, memberkati kami semua untuk terlibat dengan lebih sungguh lagi dalam persekutuan kami, persekutuan yang selalu berbagi kasih, berbagi sukacita, dan mencerminkan berkat Tuhan bagi banyak orang, terutama bagi bangsa dan negara ini. Semua proses di Rakernas ini dari awal sampai akhir kami pertaruhkan di dalam nama Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami, yang memberi kami hikmat untuk terus memberi korban yang terbaik, persembahan hidup kami bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang juga sudah kami berikan di saat ini. Inilah doa kami yang kami bawa hanya Yesus Tuhan, pengampun dan penyelamat kami dan memberkati kami. Dari hikmat-Mu itu Tuhan, biarlah kasih dan anugerah dan damai sejahtera menaungi kami. Dan kami mohon berkat-Mu, damai sejahtera Allah, kasih Yesus yang tidak pernah binasa, dan pertolongan Roh Kudus memberkati Rakernas ini dari awal sampai akhir, kini dan selama-lamanya. Amin.